itu benar ICJ yang resmi yang ada di Instagram? Karena kalau followernya ini nggak main-main loh. ICJ itu informasinya valid nggak sih Mas? Jangan buru-buru, konfirmasi dulu. Mas Yanto langsung nih, saya mau tanya. ICJ itu informasinya valid nggak sih Mas? Informasi yang mana nih? Ya informasi yang ada di ICJ gitu. Nah ini mungkin saya luruskan dulu ya. Jadi ICJ itu bukan sebuah media informasi. Ini kesalahan besarnya pertama. Ketika seseorang anggap ICJ ini media informasi. Nah, kalau saya boleh bilang salah semua nanti. ICJ itu cuma tempat diskusi aja buat ngobrol. Tempat diskusi buat ngobrol. Buat ngobrol, buat sharing, buat curhat, buat apa macam-macam. Cuman kalau kebetulan obrolannya itu mirip informasi itu kan hal berbeda sebenarnya. Jadi kalau ngomongnya tadi apa valid enggak, bener enggak, ya ntar dulu. Kita lihat dulu setelah seseorang menulis, kita lihat obrolannya. Sebentar. ICJ ini kan banyak yang taunya adalah account di Instagram. Mungkin sebagian seperti itu ada yang ya, maksudnya gimana ya? Salah satu juga yang cukup viral itu sekarang ini ya kalau boleh dibilang orang tuh bahkan mencari informasi tuh di Instagram gitu. Tapi apakah itu benar ICJ yang resmi yang ada di Instagram? Karena kalau followernya ini nggak main-main loh. Instagram tuh untuk mendapatkan follower tuh susah, dan ini kalau saya cek tadi salah satunya. Nah ini yang menarik juga waktu ngecek di Instagram yang namanya info Cegatan Jogja itu macam-macam, ada info Cegatan Jogja, ada info /Cegatan Jogja, ada ICJ, pokoknya macam-macam. 4.1, 5.1, benar. 8.2. Banyak banget. Cuma salah satunya itu ada yang followernya sampai 645 K atau 465.000 berarti. Dan untuk follower di Instagram tuh susah untuk mendapatkan yang original itu gitu, kecuali beli ya. Nah, jadi ICJ itu yang di Instagram atau di platform mana sih Mas sebenarnya? Mungkin kalau tadi bilangnya resmi saya juga nggak berani klaim ya. Tapi kalau mungkin yang versinya saya, yang Mas Yanto bikin, yang versinya saya itu di grup Facebook. Oh jadi di Facebook? Di grup Facebook. Dan dia bentuknya sebuah grup ya, bukan fanspage. Page-nya kita ada tapi hanya untuk pengelolaan aja. Tapi kalau untuk tempat diskusinya itu di grup Facebook. Jadi yang tadi dibilangin ada sebuah tempat untuk semua bisa diskusi, curhat, ngobrol, itu yang di grup Facebook. Grup Facebook itu tadi. Jadi kalau yang di tempat lain itu menggunakan namanya ICJ atau gimana tuh Mas Yanto? Mungkin kan itu kreativitas teman-teman ya. Ada nama dibikin agak mirip atau sama, dan dari platform kan memang tidak melarang, dan saya sendiri kan juga nggak punya hak dan nggak punya keperluan untuk melarang itu sebenarnya kan kayak gitu. Justru kalau boleh saya bilang ya mungkin mereka membantu kita lah untuk memperkenalkan ICJ ini ke masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Kayak gitu aja sih kita ngelihatnya. Jadi ya memang sengaja nggak dilarang, nggak ditegur ibaratnya gitu. Biar enggak sih, kan kalau kita bilangnya mereka itu kan teman-teman yang bantu kita juga sebenarnya kayak gitu. Cuman kalau memang yang versi yang saya kelola itu di grup Facebook. Oh, di grup Facebook. Nah, saya sendiri terus terang udah cukup lama nih nggak membuka Facebook ya. Sejak mulai ada bapak ibu saya juga ada di Facebook, mulai ikutan komentar gitu kalau saya iseng-iseng bikin status. Saya mulai agak meninggalkan. Nah, kalau di grup Facebook itu berarti apa? Member apa akun yang bisa komen atau gimana sih Mas? Dulunya member karena grupnya kan bisa disetel, dibatasi ya, hanya member yang bisa interaksi atau semua akun Facebook bisa interaksi. Tapi per sekitar 2020-an kalau nggak salah, itu Facebook kan merubah kebijakannya. Ketika grup-grup yang publik, semua akun Facebook bisa ikut interaksi. Jadi nggak perlu jadi member istilahnya. Ketika Anda punya akun Facebook dan Anda tidak diblokir, nggak diblokir sama grupnya, itu kita bisa masuk, bisa baca, bisa tulis. Bisa nulis interaksi juga bahkan bisa. Oh gitu. Nah kalau yang lalu lalang untuk berinteraksi yang aktif sekarang berapa Mas? Nah ini kan saya nggak mau ngecek ya. Cuman saya kadang-kadang iseng-iseng saya cek Insight. Itu akun yang aktif sekarang di angka 700 ribuan. 700 ribuan. Aktif juga ya berarti grupnya. Kalau yang memang mereka klik bergabung di angka sekitar 1,1 juta. Oh, yang member itu tadi. Yang dulu kita bilangnya member, tapi kan per hampir 2 tahunan ya, setahunan lebih itu kan pasti ada penambahan yang saya nggak tahu jumlahnya, dan saya nggak punya keperluan untuk tahu itu.
Oh gitu. Jadi ya biarkan aja lah, biarkan seperti Nah, itu. ini jadi penasaran. Jadi Mas Yanto waktu itu membuat grup Facebook, itu berangkatnya dari apa sih yang kok pengen bikin grup Facebook Dulu Info Cegatan Jogja? dulu tuh mundurnya jauh nih. Heeh. Hampir 10 tahun kita mundurnya jadi ya. Di sekitar 10 2012, tahun, di sekitar 2012 itu kan lagi tren-trennya grup Facebook. Trennya grup Facebook Ya, ya, benar-benar ya. mulai berkembang. Heeh. Sampai bisa menggusur platform-platform yang lain. Karena grup Facebook ini satu free yang pasti. Dan di waktu itu operator seluler banyak yang ngasih akses free ke Facebook. Banyak forum-forum yang tumbang gara-gara grup Facebook. Karena mereka pindah ke Facebook semua waktu itu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian karena kita udah sering interaksi di grup-grup itu kan kadang-kadang pasti ada lah yang keluar topik ya. Nah, ternyata belum ada satu grup yang mewadahi untuk curhat, untuk komplain, untuk apapun itu. Kadang-kadang diskusi-diskusi seperti itu liar di mana-mana. Kan nggak semua orang yang bisa menerima diskusi-diskusi semacam itu. Apalagi Apaan sih tiba-tiba ngobrol nah, beda gitu ya dianggapnya. dan di tahun-tahun itu banyak obrolan yang sekarang ini lazim di ICC dianggap tabu waktu itu. Jadi kalau kita mempermasalahkan sebuah layanan yang menurut kita mengecewakan atau mungkin ada hak kita kok sulit kita akses, itu kesannya masyarakat ngapain sih, ya udah diem seolah-olah gitu. Tapi ini yang ngomong justru masyarakat sendiri gitu ya, selain curhat. takut dari masyarakat sendiri yang lain justru kesannya tuh bilang bahwa kamu ngapain sih, hidupnya gitu-gitu aja. Seolah-olah kan kayak gitu. Akhirnya oke lah, kita perlu ada sendiri di mana memang kita memfasilitasi hal-hal seperti ini. Akhirnya kita beranikan diri, oke lah kita bentuk wadah khusus memang untuk diskusi yang semacam itu. Dan Mas Yanto sejak 10 tahun lalu sudah ikut bersama? Sudah sama teman-teman, cuman waktu itu memang kita belum membentuk grup ICC ini dengan tersendiri. Kita udah mulai ada beberapa teman-teman aktivis yang aktif sosial media. Waktu itu kita udah mulai nimbrung-nimbrung, sharing-sharing. Terus pas 2013 baru kita sepakat bikin grupnya sendiri. Yang dinamakan Info Cegatan Jogja itu. Kalau orang kan ngomong Info Cegatan Jogja itu kayak asumsinya gitu tuh lalu lintas misalnya gitu. Memang identiknya lalu lintas pasti. Awalnya memang juga di situ. Ya, curhatannya sekitaran itu. Yang juga. paling banyak saya bilang lalu lintas memang paling banyak. Tapi kan memang kita dulu awalnya teman-teman ini banyakan pedagang-pedagang ya. Jadi ketika kita pengen suatu wadah di mana kita nggak berdagang. Oh iya benar. Satunya itu. Tapi di sisi lain kalau ICC ini kita anggap sebuah produk, kita pengen ICC ini laku. Nah, makanya kita menemukan nama itu butuh proses kan. Jadi kan kalau kita bikin nama-nama yang mungkin apa ya, yang lebih bener, mungkin orang bilang ini namanya nggak bener katanya. Tapi kalau kita kasih nama yang lebih pas, justru nggak menarik. Salah satunya kita pengen sebuah nama yang menggelitik. Ketika orang ngelihat, orang dengar, orang akan penasaran. Apa sih ini? Nah, penasaran nih. Sekali penasaran, 2 kali penasaran, 3 kali dia akan menghindar. Tapi setelah berkali-kali, kok kayaknya saya nggak bisa menghindar ya. Setelah seperti itu malah mereka akhirnya justru mereka ikut nimbrung, bahkan ikut meramaikan di situ. Ya. Tapi gimana pun kan ada nama di depannya info ya. Info Cegatan Jogja ada infonya. Nah, berarti kan di situ seperti tadi dibilang siapa aja bisa untuk curhat, bisa untuk menulis, bisa untuk komen juga. Bisa. Nah, ada nggak sih Mas yang apa ya namanya ya, basic filtering gitu untuk info atau tulisan yang akan ditulis oleh yang wirawiri di Facebook grupnya itu tadi gitu. Karena kan juga jangan sampai ibaratnya ini sebuah tempat, sebuah wadah, terus ada misalnya yang wirawiri tapi cuma kayak ya kalau dalam kehidupan sehari-hari mampir ngerasani gibah gitu, padahal informasinya belum jelas gitu. Ngerti Rato, Pak kayak gini loh. Itu ada filteringnya nggak sehingga biar tetap ada. Oh, tetap ada. Kita tetap ada, cuman memang kita tidak menerapkan batasannya tuh ketika seperti sebuah media yang punya beberapa unsur yang harus dipenuhi dulu ya. Ya. Tapi biasanya kita ngelihatnya yang pasti karena kita di platform, kita ikut aturan platform dulu. Karena kita di Facebook berarti selagi tulisan atau konten tersebut tidak dilarang oleh Facebook, kita akan tayangkan. Satu itu, terus kedua ya norma-norma yang ada di kita kan. Norma ya apapun lah, norma agama, norma masyarakat, norma hukum yang ada di sekitar kita pakai.
Terus kalau masalah bener enggaknya tulisan, nah itu nanti dulu. Ketika tulisan muncul kan setiap orang berhak ya menulis. Tapi orang lain juga berhak menyanggah. Nah setelah diskusinya makanya kan jadi interaksinya terjadi secara alami ya. secara Begitu alami nanti ada itu, yang merasa kayaknya nggak bener deh infonya gitu. Cek dulu hoax nih apa enggak gitu. jadi itu kita nggak bisa menganggap sebuah tulisan di IG itu bener hanya membaca postingannya. Tapi kita harus tahu komentarnya. Jadi tulisan itu belum sebuah hasil informasi, itu masih bahan diskusinya. Kesimpulannya nanti setelah dikonfirmasi tadi baru ada kesimpulan. Kalau misalnya ada nggak yang misalnya benar-benar itu informasinya ternyata nggak valid, terus apakah dihapus sendiri oleh si penulis atau gimana Macam-macam biasanya sih, macam-macam. prosesnya? Ada yang dihapus sendiri, ada yang diedit dibenerin. Kalau yang ketahuan sama kita ya kita yang hapus. Jadi ada sisi edukasinya ya sebenarnya di situ ya, untuk berliterasi. Ya ketika nulis tuh ada konsekuensinya gitu, pasti. apalagi ketika nulis sesuatu yang belum valid atau anggap aja kita ngomong di ruang publik, berarti kan ada resikonya. Mungkin hal yang benar pun nggak semua bisa diomongin. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang ada orang yang berpikir ketika benar tuh harus disampaikan, tapi kadang-kadang benar aja nggak cukup, benar aja belum cukup, perlu nggak itu disampaikan, kadang-kadang kayak gitu. Bener apa enggak gitu ya. Ya. Nah berarti kalau dari sisi tadi kembali lagi IG itu bukan Mas Yanto yang mengelola ya, bukan. Jadi entahlah itu IG kita kesampingkan apakah mungkin adminnya kalau siapa. saya bilangnya gini, karena saya dan tim saya itu nggak mampu kelola di IG, kemudian ada teman-teman aktivis di IG mungkin yang merasa punya cukup waktu, punya cukup sumber daya untuk mengelola, terus mereka membantu kita untuk reshare konten dari kita. Mungkin jadi kayak gitu. Mas Yanto terbantu ya di situ ya justru ya. Secara tidak langsung bisa saya bilang seperti itu, tapi memang kadang-kadang yang di tempat lain tuh kadang mereka tuh meng-create konten sendiri di luar konten kita, yang kadang imbas juga ke kita. Jadi kan ya nggak selalu lah, saya nggak bisa bilang selalu baik atau selalu jelek atau selalu buruk, nggak, tapi ya itu kreativitas mereka aja. Oh ya, kadang ada yang ternyata berimbas kurang pas gitu, tapi ada juga yang membantu untuk tapi kan dengan adanya hal itu kan jadi ada edukasi ya, jadi mereka jadi tahu. Terus mungkin ada pihak-pihak yang awalnya nggak tahu juga jadi tahu, yang awalnya nggak belajar jadi mau belajar. Tapi memang sejak bikin itu, karena ini menarik, beberapa kali saya juga merasakan ada niatan untuk mengedukasi. Itu juga salah satu apa ya namanya, soul yang mau dibawa Mas Yanto sama memang teman-teman. salah satu yang memang tujuan kita edukasi tadi. Kalau selama ini kita selalu mengeluh, tapi kadang-kadang ngeluhnya itu karena keterbatasannya ada di kita, bukan di orang lain yang kita keluhkan, misalnya kayak gitu. Kita nggak mau belajar, kita pengennya beres, kita pengennya enak, pengennya cepet, tapi kita nggak mau belajar. Selama ini kan kayak gitu. Jadi maunya apa ya? Wes pokoknya pasrah bongkoan. Dengan adanya seperti ini kan kita coba edukasi mereka bahwa sebenarnya kayak layanan publik untuk apa ya, mengakses hak-haknya masyarakat itu semua bisa dilakukan sendiri. Oh iya. Kalau dulu kan ada infonya gitu ya. Padahal mungkin nggak selalu untuk aktif mencari gitu mungkin. Salah satunya itu, dan mungkin kan dulu, saya nggak tahu nih ya, sosialisasinya dari masing-masing yang memberikan layanan ini kadang-kadang kan tidak tersampaikan ke masyarakat secara langsung, karena mungkin mereka bikin tulisan di koran lah misalnya, tapi masyarakat nggak baca koran. Atau mereka mungkin pernah siarkan di TV, tapi masyarakat nggak nonton TV. Atau mungkin mereka pernah membuat sebuah website, tapi masyarakat nggak pernah akses. Nggak buka website. Gitu ya. Jadi kan mereka sudah mencoba menyampaikan, sudah menyodorkan ke masyarakat, tapi nggak pernah sampai ke masyarakat. Jadi informasinya tadi nggak nyampe ke masyarakat. Nah, jadi penasaran kalau di ruang publik di Facebook grupnya itu, biasanya apa yang paling sering diobrolin atau dicurhatin, permasalahan apa yang kerap di apa ya, berarti tetap diunggah kan ya di tetap. Di ya itu Facebook grup tadi. Ya intinya permasalahan simpel lah, permasalahan hal sehari-hari yang sebagian masyarakat tuh belum paham proses-prosesnya atau mungkin aturan mainnya seperti apa, supaya mereka jadi tahu lah. Ini berarti saya membayangkan di masa pandemi gini gayang banget ini grupnya ya, karena kan informasi juga banyak lah yang simpang siur gitu, ada yang nggak usah jauh-jauh sampai misalnya
cara menanggulangi COVID. Misalnya minum temulawak 2 kilo itu kan juga ya, tapi kebetulan di grup-grup itu platform melarang. Facebook ini melarang dengan ketat. Oh. Bahkan mereka udah memasang keyword yang cukup ketat tentang pandemi. Jadi kalau kita menulis COVID, ada satu kata COVID, walaupun tidak membahas COVID pun pasti nanti ditandai sama Facebook. Gitu. Jadi sensitif sekali. Jadi dan Facebook juga ya nggak tahu mereka berada di bawah otoritas siapa, saya nggak ngerti. Tapi jadi saya kan membayangkan bayangnya itu berarti kalau oke lah kalau berarti pandemi dan segala informasi yang kadang simpang siur mengenai COVID. Di Facebook justru nggak banyak muncul karena Facebook sendiri yang memfilter, bukan kami. Jadi di Terus luar. apa dong Mas kalau yang saat ini sedang kebanyakan ya mungkin imbas dari pandemi itu sendiri. Imbasnya misalnya anak saya pinter sih, bisa baca, bisa tulis, tapi susah diatur. Kayak gini. Sebentar, ini anaknya atau bapaknya nih? Wah, itu, kan kayak itu. Terus kapan sekolah mulai lagi ya? Kalau cuman bikin anak pinter, anak saya suruh belajar di internet juga bisa pinter. Tapi saya pengen anak saya dididik. Tanya Kak, ya ini kan kayak gini. Jadi terlalu ada sentuhan-sentuhan yang tidak tergantikan. Tidak bisa. Pandemi kan semua mungkin apa ya? Apa namanya? Kemarin saya pernah dengar istilahnya akselerasi pemanfaatan teknologi informasi. Nah, kayaknya kan keren banget bahasanya. Tapi itu tidak bisa menggantikan tatap muka secara keseluruhan. Nah, kadang interaksi dengan guru, dengan teman di sekolah gitu maksudnya. Jadi hal seperti itu yang justru banyak dibahas oleh masyarakat. Terus ketika pandemi ini ya mungkin berimbas ke perekonomian, ke pekerjaan, ke apa, sampai ke harga minyak goreng mungkin walaupun mungkin nggak ada hubungannya, tapi mereka kenapa ini terjadinya di masa pandemi. Nah, itu kan selalu menjadi hal yang menarik bagi masyarakat ya. Dan barulah itu direspon oleh semua yang lalu lalang di situ, yang belum tentu member juga karena memang sudah nggak ada ya. Nah terus ini Mas, saya penasaran, ada nggak sih kasus yang membuat Mas Yanto ini sebagai kalau boleh dibilang apa ya, pendiri gitu, boleh nggak sih Mas? Ya saya salah satunya sih kalau pendiri. Ya, salah satu pendiri ICJ ini melu terenyuh, ikut berbahagia, ikut senang dengan impact adanya Info Cegatan Jogja. Ada kasus apa? Banyak sih gitu? Sebenarnya banyak, cuman memang ada sebagian yang nggak bisa saya ceritakan di publik juga karena ini menyinggung pihak tertentu kadang-kadang kayak gitu. Tapi mungkin kalau yang semua orang boleh tahu misalnya, itu misalnya kalau ada orang yang hilang atau barang yang hilang atau mungkin apalah sesuatu yang dulu tuh sulit sekali ditemukan. Tapi dengan jangkauan dompetku hilang di Jalan Solo jam segini gitu misalnya. Itu dulu sempat ramai juga, tapi yang sebaliknya yang orang menemukan biasanya. Dulu orang menemukan kan nggak selalu bisa mengembalikan, sekarang mereka bisa mengembalikan. Bahkan ketika ada orang hilang, dulu kan belum ada apa ya, sebuah media informasi mungkin atau mungkin sebuah platform lah yang bisa menjangkau banyak lah. Dengan kita justru hanya grup diskusi aja. Tapi kebetulan kita punya jangkauan yang hampir merata kalau untuk di DIY ya. Mungkin kalau saya boleh klaim, hampir di satu RT pasti ada member kita. Jadi ketika ada informasi yang setingkat RT terakses di situ, otomatis masyarakat bisa tahu. Jadi misalnya ada seorang nyasar di mana ditemukan, atau mungkin orang yang memang dia ada gangguan jiwa, mungkin kesasar, hilang berbulan-bulan, udah dicari nggak ketemu, ternyata dalam hitungan menit ketemu di situ. Ada yang dalam hitungan jam ketemu, banyak. Bahkan ada juga yang kalau nggak salah dulu pernah juga ada yang terpisah dari orang tuanya hampir 25 tahunan. 25 tahun. Jadi itu dia posisi anak di mana? Anak dilahirkan ditinggal diasuh oleh orang lain. Akhirnya dia menemukan orang tuanya. Tapi sama-sama di Indonesia? Sama-sama di Indonesia. Yang di luar negeri ada beberapa, cuman memang kebanyakan belum ketemu. Tapi di luar negeri. Itu salah satu yang membuat ya saya bisa ngebayangin sih ya, 25 tahun anak udah dewasa. Anak ini mencari bapaknya karena dia mau menikah, dia butuh bapaknya waktu itu kayak gitu. Nah, terus dicari dan kebetulan ketemu. Lewat ICJ ini. Ada juga yang waktu gempa Jogja itu ya. 25 tahun loh, itu luar biasa loh. Kalau yang baru sekitar 10 tahunan waktu yang gempa Jogja itu kalau nggak salah ada yang terpisah, terus dia pindah ke Lampung atau gimana. Dia udah nggak tahu anggota keluarganya masih atau enggak. Akhirnya ketemu lagi. Dan semuanya masih hidup. Ada juga yang seperti itu. Jadi itu kalau begitu prosesnya itu tadi ya, ada yang memberikan informasi. Memberikan informasi dan informasinya cukup minim.
biasanya nggak ada datanya sampai ke apa ya, alamat, nomor rumah, apalagi nomor HP nggak ada kan. Cuman datanya dulu namanya ini. Foto gitu ya. Kadang ada fotonya, kadang saudaranya namanya ini, dulu dipanggilnya ini. Katanya sih pernah kerja daerah sini, nah ternyata ada teman kerjanya. Atau akhirnya ketemu dengan jangkauan masyarakat yang cukup luas lah kalau saya bilang, sampai ke tingkat RT lah mungkin. Itu hal-hal yang memang tidak didata pun bisa ketemu di situ. Ini serem loh, ini sebenarnya punya database loh kalau misalnya cuman diulik-ulik. Database-nya juga nggak kita kelola, kita nggak mungkin mau ngelola database karena seperti itu kan. Cuma mau menyediakan tempat untuk saling cerita, saling curhat gitu ya. Karena database-nya memang bukan data yang layak didata. Jadi misalnya yang orangnya tuh kalau jalan sering agak ke kiri sedikit, nah itu kan nggak mungkin ada database seperti itu ya. Atau mungkin orangnya tuh dulu yang waktu mudanya tuh sering nongkrong di jembatan itu loh, nah itu kan nggak mungkin ada di database. Tapi nama, dari siapa, itu diturut lagi. Nah dari gitu itu kan mereka menemukan bahwa oh dulu waktu muda sering nongkrong di warungnya Mbah ini, di sini. Oh iya itu teman nongkrong saya itu. Nah akhirnya ketemu. Hal seperti itu kan nggak mungkin dibikin database. Iya betul. Tapi ini benar yang saya bilang tadi itu, ada rasa terenyuh pasti dari Mas Yanto ketika forum atau apa ya, ini namanya apa Mas? Ya dibilang grup forum lah ya. Grup namanya memang dari Facebook grup namanya. Grup yang dibikin ini ternyata punya dampak yang luar biasa, bisa membantu tadi masyarakat gitu. Ya, yang jelas itu yang bisa diceritakan tidak ya. Selalu teknologi ini selalu dikambing hitamkan ya. Dulu kan awal-awal platform sosial media masuk kan selalu bilang teknologi menggerus peradaban. Teknologi ini merusak generasi, katanya kan selalu yang negatif aja. Tapi kalau kita pakainya dengan cara yang berbeda, mungkin nggak harus bijak lah. Kalau bijak itu tinggi banget kayaknya levelnya. Kita agak cerdas dikit aja gitu, nggak usah sampai bijak. Bisa kok bermanfaat, teknologi itu bisa kita pakai untuk hal yang bermanfaat. Asik, luar biasa. Harapannya, apakah ya akan tetap begini aja? Maksudnya ya ini memang forum untuk cerita, curhat, guyonan juga, karena salah satu yang hiburan juga kan, guyonan juga salah satu yang paling salah satu yang lekat gitu tuh, salam aspal gronjal gitu kalau ngomongin IJJ dulu tuh, #SAG gitu. Ya gimana ya? Kalau mau kita rubah juga mau dirubah seperti apa? Kita nggak pernah mengonsep sedetail ini sebenarnya kan. Jadi kalau saya bilang sih ngalir aja sih. Kita ikut kebijakan platform seperti apa, terus masyarakat kalau merasa ini masih relevan ya silahkan dipakai. Kalau nanti masyarakat punya ide lain atau mungkin ada kebutuhan lain yang memang bisa kita implementasikan di situ, ya akan kita coba. Jadi kan terbuka ya terhadap. Yang pasti IJJ ini kan bukan sesuatu yang apa ya, yang punya tatanan, itu nggak punya di IJJ. Jadi kalau boleh saya bilang IJJ ini suatu saat akan dilupakan, akan ditinggalkan. Tapi selagi itu belum terjadi, kalau masih bermanfaat ya pakai aja. Gitu aja saya bilang. Bahkan udah siap ya dengan suatu saat nanti misalnya terlupakan. Gitu-gitu. Kebetulan kita dapat support yang luar biasa IJJ ini dari masyarakat yang pasti, dari mungkin ya kalau boleh saya bilang dari pemerintah Indonesia dan dari platform sendiri. Normalnya IJJ ini sudah ditutup bertahun-tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini kalau boleh saya sombong dikit, nggak ada yang bisa nutup IJJ. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, grup kita juga sempat mengalami trouble yang semua orang, semua pengelola Facebook, grup Facebook yang senior di Indonesia pasti bilang nggak mungkin grupmu selamat. Taruhan kalau berani kan. Sampai ada kayak gitu. Tunggu aja, kebuka itu nanti saya bilang. Akhirnya kebuka. Jadi memang dari platform pun mendukung. Kita sendiri juga memberi banyak masukan ke Facebook, dan beberapa fitur yang ada di grup Facebook itu kita yang usulkan. Dipakai di standar internasional. Itu dari kita masukan. Banyak yang fitur itu masukan dari kita banyak. Ya karena untuk sebuah grup di Facebook 10 tahun ya Mas? Hampir 10 tahun. 10 tahun bukan waktu yang singkat gitu ya. Sementara mungkin grup-grup yang lain udah kukut atau udah tutup duluan kalau gitu enggak, ya. biasanya kan grupnya ketutup, bikin grup lagi. Grupnya ketutup, bikin grup lagi. Kita memang grup yang kita pakai masih grup yang dari awal. Masih yang kita create awal, masih kita pakai sampai hari ini. Jadi memang kadang kalau boleh tahu kunciannya di mana Mas? Sementara yang lain tutup, buka lagi, tutup, bikin lagi gitu. Ya gitu. Aturan yang kita pakai pertama aturannya Facebook, karena kita ada di Facebook. Mohon maaf, aturan negara nomor 2, jangan ngiri negara ya. Aturan negara nomor 2.
baru nanti norma kita pakai. Jadi yang pertama tetap aturan Facebook. Selama tidak melanggar aturan dari platform itu gitu ya. Jadi walaupun negara membolehkan, Facebook nggak memperbolehkan, berarti nggak boleh. Aturannya kayak gitu yang saya pakai. Akhirnya ya cukup awet grup kita, karena dari platform sendiri istilahnya nggak punya alasan kuat untuk menutup grup kita. Ya. Kalaupun mereka coba tutup, saya komplain karena mereka kan profesional ya. Kalau mereka nggak bisa kasih faktanya, mereka juga nggak berani nutup, dan mereka nggak mau nutup. Ya, bahkan terbukti masukan-masukan itu diterima juga oleh Facebook ya. Nah, sekarang kita kembali ke cerita-cerita seru dari teman-teman yang ada di Info Cegatan Jogja itu. Ada nggak Mas yang kemudian berjodoh gitu ada atau yang ketemu jodoh yang serius Mas? Serius yang sampai menikah, sampai ya berkeluarga, punya anak, itu banyak yang ngobrolnya mulai dari forum itu kemudian ya, terus yang ketemu mantan juga banyak. Iya, enak zaman itu. Yang balikan lagi. Tapi gitu. ya macam-macam itu kan sebenarnya interaksi yang tapi artinya sangat ini ya, sangat dinamis gitu loh. Sangat dinamis. Dan yang pasti salah satu yang saya sendiri merasakan di situ, ICC ini memberikan ruang di mana kita bisa berinteraksi tanpa punya latar belakang yang sama. Karena latar belakangnya karena di situ latar belakang kita perbedaan, bukan persamaan. Semua komunitas, semua grup sebelumnya, semua klub umumnya didasari dengan satu kesamaan. Tapi kalau kita didasari dengan banyak perbedaan, memang basicnya berbeda. Ketika kalau kita klub motor ya harus mereknya sama. Biasanya itu. Kalau klub mancing ya, kalau kamu sukanya ngarit ya kamu nggak bisa gabung gitu. Kalau klubnya penghobi burung, kamu peliharanya buaya ya nggak bisa, nah, kan gitu. Tapi ikan, di ICC ini ya khusus ikan ini, ikan itu gitu. Kalau yang biasanya mereka ngumpulnya di grup profesi mungkin ya, yang mungkin yang khusus untuk itu pasti terbatas punya latar belakang yang sama. Tapi di ICJ justru perbedaan itu adalah latar belakangnya. Latar belakangnya perbedaan. Itu juga yang membuat ICJ makanya gayeng, berumur panjang juga. Wah, luar biasa. Dan salam juga untuk sobat-sobat Maido. Itu juga salah satu yang unik loh ya di sobat Maido ya. Tapi memang Maido ini kan bukan selalu hal yang konotasinya buruk ya. Sebenarnya ini kan kemampuan untuk bertahan Maido itu ya. Jadi ketika kita bisa memberikan sanggahan terhadap sudut pandang yang berbeda ya, sehingga itu justru memperkaya sebenarnya. Kritis juga sih sebenarnya, cuma dengan cara yang justru seduluran gitu, karena Maido itu yang menyanggah gitulah. Jadi nggak ada sesuatu kebenaran tuh yang benar-benar benar tuh nggak ada istilahnya kalau di Maido itu. Apapun nggak ada yang benar kalau musuh sobat Maido itu. Jadi sobat Maido itu ada di dalamnya ICJ juga ya. Ini lagi hits. Tapi justru mereka itu yang mewarnai, mereka itu yang bisa menganalisa ketika sebuah kejadian, sebuah kebijakan, sebuah aturan itu yang belum bisa dianalisa, mereka udah bisa analisa. Kita mungkin nggak mampu untuk analisa sampai ini nanti bakal seperti ini, bakal seperti itu. Mereka sudah lihai dengan seperti itu. Makanya punya sudut pandang yang kita sendiri nggak kepikiran lewat situ gitu ya. Aduh Mas Yanto, salam untuk Sobat Maido dan juga semua yang ada di Info Cegatan Jogja. Saya juga berharap makin panjang umurnya, membawa dampak yang lebih baik lagi dengan segala perbedaan yang jadi latar belakang, ternyata justru bisa berumur panjang salah satu forum yang ada di platform ini ya. Akhirnya saya Tako Mintarja pamit, jangan buru-buru, konfirmasi dulu.